Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerjasama di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar-menukar informasi, dan operasi bersama. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjadi garda terdepan untuk memerangi narkoba di Indonesia. BNN Kota Tual dan Maluku Tenggara terus bertransformasi untuk membasmi narkoba hingga ke akar-akarnya. BNN mengupayakan pemberantasan narkoba termasuk kepada generasi muda yang menjadi harapan bangsa di Kepulauan Kei. Berikut wawancara tim Diskominfo Maluku Tenggara dengan Kepala BNN Kota Tual dan Maluku Tenggara Ahmad Reniuryaan tentang sepak terjang BNN Kota Tual dan Maluku Tenggara. Selama ini pemahaman masyarakat yang ada di dua daerah ini, terutama masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, mereka menganggap bahwa BNN Kota Tual karena nomenklaturnya adalah BNN Kota Tual, mereka beranggapan bahwa BNN Kota Tual itu adalah milik pemerintah Kota Tual. Tapi yang sebenarnya tidak. BNN Kota Tual dalam wilayah hukumnya itu melaksanakan tugas dalam amanat Undang-Undang 35 tahun 6635 tahun 2009 itu mengamanatkan bahwa BNN punya tugas itu menyusun dan melaksanakan program pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, dalam hal ini BNN Kota Tual punya wilayah hukumnya di dua daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka punya kewajiban untuk melaksanakan ini. Alhamdulillah di sore hari ini luar biasa, begitu ide yang cemerlang yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka meluncurkan program ini. Sudah pasti bahwa kami berharap Maluku Tenggara, para pengambil-pengambil kebijakan, para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, mari kita sama-sama melihat persoalan narkoba ini sebagai satu kejahatan yang memang nanti pada akhirnya merusak masa depan ketong punya generasi muda yang akan datang. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama berkolaborasi ketong perangi persoalan narkoba yang ada di Maluku Tenggara guna menjadi satu wilayah Maluku Tenggara yang bersih dari narkoba. Pencegahan yang kami lakukan sepanjang ini ada memang kegiatan-kegiatan selain ini perdana launching dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Perlu saya jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan unsur pencegahan banyak sekali Bapak yang kami lakukan. Ada kegiatan remaja teman sebaya, ada kegiatan desa bersinar kita lakukan di Maluku Tenggara di desa Watdek, di desa Ibra. Nah, itu yang kita sudah laksanakan. Ada pembentukan agen pemulihan. Agen pemulihan ini maksudnya kita bentuk agen-agen itu ada di desa-desa masing-masing, desa bersinar untuk memberikan informasi. Kadang pemahaman orang itu bahwa ketika BNN sampai ke lokasi atau tempat yang mereka melakukan penangkapan atau lain sebagainya, mereka kadang takut. Nah, agen pemulihan ini merupakan perpanjangan tangan dari BNN sendiri untuk berkoordinasi dengan pihak yang mungkin saja dicurigai melakukan transaksi atau menggunakan itu. Agen pemulihan akan menghubungkan kami dengan mereka untuk selanjutnya mungkin saja yang bersangkutan akan direhabilitasi dan lain sebagainya, maka kita laksanakan. Banyak program yang kita laksanakan, ada kegiatan rutin yang kita lakukan sosialisasi di setiap SMK di tahun ajaran baru kita sudah laksanakan. Kita bentuk itu masyarakat anti narkoba sudah kita laksanakan. Banyak kegiatan-kegiatan untuk pencegahan. Ada juga tes urin yang kita laksanakan di beberapa OPD, SKPD yang sudah ada. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat terutama buat masyarakat yang ada di Maluku Tenggara. Ya, untuk saat ini khusus di wilayah Maluku Tenggara itu dari kasus untuk pelaksanaan penindakan itu sudah 4 kasus. Berapa bulan yang lalu barusan ditangkap oleh teman-teman dari BNN 2 orang, sementara dari Polres Malra sendiri sudah melakukan penangkapan 2 orang itu awal Januari itu mereka sudah penangkapan. Jadi untuk sementara di tahun 2024 di Maluku Tenggara itu kami sudah melakukan proses untuk itu ada 4 kasus yang kami tindaki itu. Istilah kami di BNN itu para penjahat-penjahat itu paling licin. Maksudnya licin itu karena begitu kita melakukan antisipasi dari
pola yang dia mainkan seperti ini dia sudah lakukan. Banyak memang model dan cara-cara yang dia lakukan, tapi mungkin ini hal ini yang kita tidak perlu untuk sampaikan, tapi butuh saya mau jelaskan bahwa memang banyak sekali sehingga kita juga butuh kebersamaan, butuh kerjasama yang baik, baru bisa melihat atau bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau memang berharap kami BNN sendiri atau teman-teman dari Satuan Narkoba dari Polres sendiri, tidak mungkin barang ini bisa tercapai. Untuk persoalan katong perangi narkoba di dua daerah ini tidak mungkin sukses kalau tanpa ada kebersamaan. Barang haram ini memang hanya masuk dari dua wilayah, dua jalur itu, wilayah laut dengan wilayah darat, dalam hal ini lapangan udara. Hanya saja kita mestinya gini, masing-masing aparat yang memang ditugaskan, misalnya mereka yang ada di bandara, mereka melaksanakan tugas dan fungsi pengontrolan. Saya pikir kalau itu dia melaksanakan dengan dia punya ketentuan atau sebagai salah satu tanggung jawab mereka di sana, maka bisa jadi mereka akan membatasi barang masuk lewat udara. Tapi karena memang sepanjang ini kadang dia bisa lolos dari udara, apalagi di laut. Saya sendiri pernah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Pelni. Nah, ini kebanyakan dia lolos ke Tual ini dari Bandar Surabaya. Karena mungkin saja mereka punya alat untuk mendeteksi ini belum canggih, sehingga kadang juga mereka kewalahan karena kita juga kadang yang jadi masalah ini keterbatasan sumber daya. Nah, ini yang jadi kendala besar, Bapak. Jadi kalau memang ini semua, kalau kita aktif, misalnya teman-teman di Pelni dia bekerja sesuai dengan dia punya tugas dan fungsi, saya pikir barang ini bisa katong atasi. Tapi karena memang kadang dia tidak bisa karena memang bawaan penumpang itu juga banyak. Sementara katong punya sumber daya yang sedikit, kemudian alat yang belum begitu bisa untuk mendeteksi. Nah, ini juga permasalahan di lapangan. Itu yang banyak sekali kami mengalami kendala-kendala seperti itu. Sehingga kadang dia begitu lolos, berarti mungkin itulah resiko ketika dia sudah lolos. Oleh sebab itu yang kira-kira bisa untuk katong mengatasi, katong bisa mampu untuk mengatasi di dua jalur ini, maka yang paling banyak adalah kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Walaupun barang masuk, tapi mereka sudah tahu bahwa narkoba itu membunuh, bahwa narkoba itu sebagai mesin pembunuh massal, maka bisa mereka batasi diri untuk bisa menggunakan atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan mungkin jadi bandar, jadi kurir atau penjual kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kalau misalnya itu mereka sudah tahu bahwa barang ini dia membahayakan diri, barang ini akan membawa mereka ke ancaman-ancaman sesuai dengan tuntutan hukum, mereka kalau sadar dengan itu dan tidak melakukan, saya rasa barang itu juga tidak akan berdampak yang negatif di daerah ini. Tapi karena mungkin saja persoalan ini mereka juga kadang belum tahu, maka butuh ketong semua bersama-sama, semua stakeholder ada kerjasama sama, sehingga bisa memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi ini kepada mereka, terutama teman remaja-remaja, anak-anak sekolah ini untuk bisa mengetahui sehingga bisa membatasi diri mereka di dalam melakukan kejahatan itu sendiri. Itu yang jadi masalah, Bapak. Saya punya sumber daya yang ada itu untuk tenaga ASN dan Polri itu berjumlah 10 orang. Itu terdiri 10 orang itu baru nanti dibagi kepada 3 seksi tadi yang saya sampaikan waktu berikan sosialisasi. Lalu dibantu dengan tenaga kontrak itu sebanyak 16 orang. Jadi jumlah itu 26 orang sebagai tenaga SDM yang ada di kantor saya. Sangat terbatas, Bapak. Jadi makanya di mana-mana setiap kali saya melakukan sosialisasi, melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, saya selalu meminta dukungan, meminta partisipasi dari kita semua untuk melihat persoalan ini di daerah. Kalau memang katong mau supaya daerah ini dia bisa bersih dari narkoba. Kalau untuk si sarana prasarana, alhamdulillah bisa untuk mendukung. Kita punya kegiatan-kegiatan. Hanya saja sumber daya manusia yang ini. Tapi untuk sarana prasarana saya lihat karena memang tidak terlalu ini juga di dua daerah ini karena berdekatan, kita bisa
lakukan itu bisa, artinya menggunakan yang ada bisa, saya rasa sudah bisa cukup untuk sarana prasarananya. Tapi yang untuk SDM ini yang barangkali jadi kendala bagi kami khusus untuk BNN Kota Tual dan Maluku Tenggara. Oke, baik sahabat Kominfo dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala BNN Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga bermanfaat bagi generasi muda yang ada di Kepulauan K, lebih khusus yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih.